Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berdoa sekaligus membaca Asmaul Husna. Siapa yang pin? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir Qulubana qulubana binuri hidayatika kama nawwatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut Asmaul Husna furudul ainiyah. Bismillahi badana Alhamdulillah Rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana wa anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya muhaiminu ya aziz. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Yes. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa ikut melaksanakan dalam pembelajaran materi fikih yakni kurban dan akikah. Sebelum Bapak mulai akan mengabsen satu persatu. Adel, Amel, Cindy, kepentingan, Qayyim, Elda, Via, Vina, Fitri, Hana, sakit, Kuntum, pulang, pada di unggulan, Tifa, Tul, Limana, Nadifa, Nagita, Nelly, Nia, kepentingan di pondok apa rumah ini? Luaran. Oh, sim. Diana, unggulan. Nurul, Putri, Risa, Risma, unggulan. Silvi, Sahro, kepentingan. Wahyuni, Zeti. Baik anak-anakku, sebelum Bapak mulai pelajaran materi tentang akubah, tentang kurban dan akikah ini akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti melalui mengamati dan memperhatikan PowerPoint yang Bapak akan sampaikan tentang
nilai-nilai dalam pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Yang kedua, melalui PowerPoint nanti Bapak yang saya sampaikan, akan kalian itu sekiranya bisa membangun dan membiasakan hidup peduli, bersikap peduli, tanggung jawab dan rela berkorban dari berbagai sumber belajar secara baik. Yang ketiga, setelah PowerPoint ini Bapak nanti akan memutar video. Dengan video tersebut tentang kurban dan akikah, sekiranya nanti kalian bisa menganalisis dan menelaah latar belakang terjadinya ibadah kurban dan tempat waktu pelaksanaan ibadah kurban. Yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah sekiranya kalian nanti melalui diskusi kelompok tentang materi kurban dan akikah yang menggunakan model pembelajaran discovery learning ini, kalian nanti bisa mempresentasikan dan bisa menyimpulkan apa ibadah kurban dan apa akikah itu. Itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, ini kan modelnya bentuk discovery. Mohon untuk membentuk kelompok, 3 kelompok. Monggo dari sekarang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ayo, langsung buat kelompok. Kalian nanti apa istilahnya ya, akan berdiskusi dengan kelompoknya setelah ini. Kurban dan akikah. Pengertian kurban dan pengertian akikah. Yang pertama, kurban. Kurban di sini menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, berupa sapi, kambing, ini wedus ini, sondesip ini, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kapan kurban ini? Waktunya disembelih pada hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzul Hijjah. Terus hari apa lagi? 3 hari setelah Idul Adha, yaitu hari Tasyrik 11, 12, 13. Ini waktu penyembelihan hewan kurban. Sedangkan akikah, yang dikatakan akikah di sini adalah menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Itu akikah. Waktunya itu penyembelihan hewan ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Menurut bahasa yang dikatakan akikah itu adalah pemotongan. Jadi menurut bahasa semua yang istilahnya potong memotong itu namanya akikah. Tapi kalau menurut syara istilah akikah itu menyembelih hewan pada hari ke-7 pada kelahiran anak. Seandainya Pak, hari ke-7 itu saya tidak mampu, maka boleh disembelih kelipatan 7. Berapa? 14. Atau kelipatan lagi kalau hari ke-14 masih belum mampu, 21. Kalau tidak mampu lagi, 7 hari tidak mampu, 14 hari tidak mampu, maka penyembelihan hewan akikah ini nanti bisa disembelih kapanpun ketika orang tua itu mampu. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, syarat-syarat dari kurban. Yang pertama, harus binatang ternak. Seperti unta, sapi, kambing,
dan biri-biri. Tidak boleh seumpama ayam, Pak. Ayamnya besar. Ayamnya melebihi 1 truk. Kalau dibeli sapi itu, Pak, malah lebih seperti itu. Tidak boleh. Memang syaratnya dari hewan kurban itu adalah binatang ternak seperti itu, bukan ayam meskipun ayamnya banyak. Terus syarat kurban yang kedua, untanya harus berumur 6 tahun. Sapi berumur 3 tahun. Kambing dan biri-biri berumur 2 tahun. Biri-biri itu sondesip itu. Sekarang ada kambing yang bagus, yang seperti barusan saya tampilkan di ada gambarnya itu, bukan yang millet itu, bukan. Itu namanya Merino Batur, kambing yang harganya mahal. Itu yang sering sekarang digunakan untuk dibuat untuk akikoh. Harganya anakan itu 3,5 juta. Itu wedus seperti itu. Sondesip itu. Yang terakhir syaratnya dari kurban adalah binatang yang dijadikan kurban tidak boleh cacat. Kalau kakinya putung, ekornya tidak ada, tanduknya habis, telinganya tinggal 1, itu tidak boleh dijadikan kurban. Syaratnya harus tidak boleh cacat. Apa istilahnya mulus lah seperti itu. Hewan kurbannya mulus seperti itu. Syarat-syarat akikoh yang pertama, yang barusan kurban sekarang akikoh, hewan dari jenis kibas. Kibas itu domba putih, bedus, kambing seperti itu. Dan sehat, umur minimal 0,5 tahun. Dan kambing Jawa minimal 1 tahun. Kambing Jawa itu kambing kacang itu apa? Yang di rumah yang kecil-kecil itu minimal harus umur 1 tahun. Yang kedua, untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Yang terakhir tidak cacat sama dengan syaratnya kurban. Ini syarat-syarat dari akikoh. Waktu pelaksanaan, yang pertama kurban. Kurban hanya boleh dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah sejak usai sholat Idul Adha hingga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terus akikoh seperti yang saya sampaikan tadi, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, atau kapanpun ketika kita sudah mampu seperti itu. Setelah ini kalian akan lanjut untuk menonton video tentang penyembelihan, tentang hewan kurban dan akikoh. Hukum asal muasalnya kok ada kurban seperti itu. Ini mohon diperhatikan, setelah ini kalian akan melakukan diskusi bersama teman kelompoknya. Terbaik bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, support dengan cara subscribe, like videonya dan aktifkan notifikasi belnya agar channel kami berkembang dan bisa terus bersinar melalui ilustrasi video. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas awal kisah kurban di zaman Nabi dan syarat kurban sesuai ajaran Islam. Berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianugerahi anak yatim Nabi Ismail alaihissalam. Asal muasalnya kurban itu dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Namun pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seseorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang. Ini diingat-ingat nanti karena akan didiskusikan di kelompoknya. Baik, berarti kalian sudah berdiskusi. Monggo apa yang jadi hasil diskusinya teman kelompok kalian tentang materi kurban sama akikoh. Ajukan 1 pertanyaan dan kelompok lain untuk siap-siap menjawab. Monggo kelompok mana dulu? Monggo kelompok 1. Bagaimana hukum anak yang tidak diakikoh?
Bagaimana hukumnya anak yang tidak diakikoi? Kata kelompok 1. Monggo kelompok mana yang mau jawab? Ayo kelompok 3. Akikah itu sunnah muakkad. Apabila tidak dilakukan tidak apa-apa. Jika sudah dewasa bisa melakukan akikah sendiri. Akikah itu jawaban dari kelompok 3. Seandainya ada anak yang tidak diakikoi, itu tidak masalah. Karena hukumnya akikoh itu sendiri kata kelompok 3 sunnah muakkad. Tapi seandainya ketika anak tersebut sudah dewasa pengen akikoh, ya monggo kalau sudah bisa akikoh sendiri. Bukan orang tua yang mengakikoi. Kalau masih kecil itu kewajiban orang tua. Itu kata kelompok 3. Gimana, diterima? Sudah masuk. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain? Ayo kelompok 2. Seandainya di sebuah desa ada seorang yang berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah dengan alasan di tanggal 10. Ya, ayo terus. Seandainya di sebuah desa ada seorang yang berkurban di tanggal 14 Dzulhijjah dengan alasan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu full kurban, tapi dagingnya tuh dibagi pas tanggal 14-nya gitu Pak. Gimana hukumnya? Wah, ini pertanyaan bagus dari kelompok 2. Bagaimana di desa itu ada, istilahnya begini pertanyaannya, bagaimana hukumnya berkurban di tanggal 14 dengan tujuan biar dagingnya itu terbagi dan tersampaikan. Karena tanggal 10 sampai tanggal 13 itu penuh yang kurban. Akhirnya, wah sudah wes biar daging saya itu bisa terbagi tanggal 14 saja. Bagaimana hukumnya seperti itu? Monggo kelompok 1 yang mau menjawab. Ayo Pak. Ayo. Tidak sah karena sudah ditentukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jawaban dari kelompok 1 tentang pertanyaan kelompok 2, bagaimana hukumnya berkurban tanggal 14? Jawaban kelompok 1 itu tidak boleh. Karena ketentuan yang tadi waktu lihat video dan penjelasan dari Bapak tadi itu, waktu pelaksanaan kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti kalau dilaksanakan di luar tanggal ini hukumnya tidak sah, tidak boleh, tidak dikatakan kurban. Kalau sembelihannya boleh sih itu, tapi namanya sedekah. Aplaus untuk kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Monggo kelompok 3. Ya, kelompok 3. Apa saja syarat-syarat hewan kurban? Apa saja syarat-syarat hewan kurban? Ini pertanyaan dari kelompok 3. Monggo kelompok 1 atau 2 yang menjawab. Monggo. Saya Pak. Monggo kelompok 2 yang menjawab. Syarat-syarat hewan kurban yaitu adalah hewan ternak, hewan tidak cacat, unta berumur 3 tahun, sapi berumur 1 tahun, dan biri-biri umur 2 tahun. Bagaimana, diterima? Aplaus untuk kelompok 2 dan 3. Baiklah, dari semuanya ini pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah luar biasa semua. Maka dari itu yang dikatakan kurban adalah menyembelih hewan ternak dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Seandainya terpaksa ada yang pengen kurban tanggal 14 atau tanggal 9 sebelum Dzulhijjah, itu hukumnya tidak sah sebagai kurban, tapi sembelihannya boleh, tapi atas nama sedekah, seperti itu. Selanjutnya mari simak lagi video. Mimpi mereka sebuah waktu yang memang benar. Maka dalam Quran As-Saffat berikutnya disebutkan, maka tatkala anak itu sampai pada umur tersambung berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatnya.
Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika fitnah sebelum Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, setan pun datang mengganggu keimanan Nabi Ibrahim. Setan pun berkata dan menggoda Nabi Ibrahim, kau menggunakan anakmu untuk dikorbankan. Ini awal mulanya ada kurban. Kemudian Nabi Ibrahim pun Waktu setan menggoda Nabi Ibrahim. setan pun tak berhenti mengganggu keyakinan Nabi Ibrahim dengan berkata, kau orang terkemuka, namun kau akan membunuh darah dagingmu sendiri. Apa kau akan meminta penawaran penggantimu sendiri? Lalu Nabi pun melempar lagi batu pada setan itu. Dan untuk ketiga kalinya setan kini menyebarkan keraguan pada hati Nabi Ismail. Setan itu berupaya untuk menggoda mulai dari Nabi Ibrahim, terus Siti Hajar, terus lanjut ke Nabi Ismail. Tapi semua tipu daya dari godaan setan tersebut tidak berguna sama sekali. Sampai sama Nabi Ismail itu dilempar sama batu. Yang sekarang ketika haji itu dinamakan lempar jumroh. Itu waktu Nabi Ismail apa istilahnya, melempari batu terhadap setan yang selalu menggoda. Ini dilaksanakan pada waktu haji seperti itu. Oke, barusan kalian sudah melihat video yang berdurasi full. Maka dari itu sekarang kembali berdiskusi sama kelompoknya tentang kurban dan akikah. Nanti setelah berdiskusi dengan kelompoknya, simpulkan dan presentasikan setiap masing-masing kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3. Monggo dari sekarang diskusikan hasil tadi, lihat video, terus materi, apa yang kalian dapat dari nonton video tadi sama penjelasan Bapak. Setelah ini kalian menyampaikan hasil diskusinya, presentasi masing-masing kelompok. Baik, barusan kalian sudah berdiskusi, sekarang presentasikan dari hasil diskusi kalian. Baik kelompok 1, 2, dan 3. Monggo siapa kelompok mana dulu yang mau presentasi, acungkan tangan. Monggo kelompok 3. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sabda Rasulullah SAW. Aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi? Monggo kelompok 2. Pengertian kurban menurut bahasa dari kata qurba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Hukum kurban, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Takasur Al-Kautsar ayat 1-2. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah Nyaman mengkomunikasikan, Lek. Nyaman mengkomunikasikan. nama Allah terhadap binatang ternak yang telah tentang satu kali benar kepada mereka. Maksud, Lek? Maka dari abdo kalau dari kami itu satu kali Jadi satu, dikit. Jadi satu, itu di situ. kabar gembira kepada orang-orang yang Jadi satu, Lek, dalam satu video. Kayak Maryadi di sambil. kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 menit. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama mayoritas ulama Punya potong. hukum berkurban adalah Tapi butuh 40 menit, boleh 45 menit. mereka menuntut Oke. Allah terhadap binatang. Aplaus untuk kelompok 2.
Selanjutnya tinggal kelompok 1, monggo presentasi. Pengertian kurban. Kurban berbahasa berdasarkan kata bersifat tidak syariat berarti hewan berdasarkan ayat yang sebagian ulama berpendapat bahwa kurban mayoritas ulama berpendapat Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya tinggal kelompok 1, monggo presentasi. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaratkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah dan ternyata benar kepada mereka. Maka Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Esa, karena itu berikanlah seluruh kami kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang hidup mati kepada Allah. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama mayoritas ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan berdasar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Umirtu binafsi wa huwa lakun." Artinya, aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazar. Baik, dari semua diskusi dan presentasi kalian, baik pertanyaan ataupun jawaban, maka dapat disimpulkan bahwasanya kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13. Seandainya ada berkurban di luar tanggal itu, maka kurbannya tidak sah. Dagingnya itu sebagai daging sedekah. Terus akikoh, seandainya ada orang yang tidak bisa akikohi anaknya, itu hukumnya tidak masalah, karena akikoh itu sendiri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa lebih giat kembali dan untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, materi berikutnya, yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu, sebelum Bapak menutup, akan memberikan setiap kelompok lembar kerja peserta didik. Ini nanti dikerjakan di pondok atau di rumah, seperti itu. Baik, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan kesehatan. Sekian, terima kasih dari Bapak. Untuk menutup pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Monggo siapa yang memimpin? Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fadluhu ilaina inda hajatina wa la tansana ya rabbal alamin. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.